Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang isim. Isim ini memiliki tiga keadaan atau tiga hal. Keadaan bahasa Arabnya itu hal. Tiga keadaan, salah satu ahwalin. Keadaan yang pertama, hal yang pertama adalah keadaan rofa, ya, atau marfu. Ya, dalam keadaan rofa, isim disebut marfu. Yang kedua adalah keadaan nasab atau mansub. Yang ketiga adalah jar atau majrur. Ini adalah tiga keadaan bagi isim. Ya, setiap keadaan atau hal ini memiliki tanda-tanda. Di antaranya dhammah, dhammatain, dhammah, ani, ya seperti ini, ani, una, dan atun. Sekali lagi, dhammatain, dhammah, ani, una, dan atun. Ini adalah tanda-tanda isim rofa atau marfu. Dan marfu ini adalah keadaan isim asalnya. Jadi asalnya setiap isim itu rofa atau marfu. Contoh yang bertanda dhammatain, muslimun. Yang kedua dhammah saja, al muslimu. Ya, biasanya memang kalau tanpa alif dan lam ini menggunakan tanwin, karena ini menggunakan alif dan lam sehingga tanwinnya hilang. Yang ketiga ani, contohnya adalah muslimani, ini pada ismun yang jumlahnya 2. Yang ketiga una, contohnya al muslimu, muslimuna atau al muslimuna. Ya, muslimuna atau al muslimuna sama-sama akhirannya una, ini menunjukkan jumlahnya jamak. Yang ketiga atun, atun, ini menunjukkan jamak muannas, ya. Jadi perempuan yang banyak, ini akhirannya atun, muslimatun contohnya. Kemudian keadaan nasab, ya, tanda-tandanya adalah fatkatain. Fatkatain ini selalu disertai alif di belakang, kecuali jika huruf tak marbutoh atau hamzah. Kemudian fatkah, fatkah biasa tanpa ada tanwin. Kemudian aini, jadi ani, ini aini. Kemudian una, ini menjadi ina. Atun menjadi atin. Contohnya musliman, al muslima, al muslimaini, atau muslimaini, muslimina atau al muslimina. Kemudian muslimatin, ini kalau pakai alif dan lam menjadi al muslimati. Kemudian yang keadaan yang ketiga adalah jar atau majrur. Tandanya kasrotain, kasroh, aini, ina, atin. Nah, kita bisa menyimpulkan di sini ada kemiripan antara nasab dengan jar, yakni dari sini awalnya ini sama, aini, aini, ina, ina, atin, atin. Nah, contohnya muslimin, al muslimi, al muslimina atau muslimina, muslimaini atau al muslimaini, al muslimina atau muslimina, muslimatin atau al muslimati. Nah, itu tadi adalah tiga keadaan isim beserta tanda-tandanya dan contoh-contohnya. Kemudian ini silahkan dikerjakan PR tugas untuk kalian, ya, dari kafirun, al kafiru, kafironi, kafiruna, kafirotun. Ini tolong dibuat dalam keadaan nasab dan jar. Dikerjakan di rumah, silahkan dikerjakan. Kemudian kita lanjutkan dulu. Nah, di sini kita fokus perubahan dari isim marfu menjadi isim mansub. Jadi dari ini kapan dia berubah menjadi mansub, ya, dari marfu menjadi mansub atau dari rofa menjadi nasab, ya. Jadi kita lihat di sini, ini tadi tanda-tandanya, ya. Tandanya un jadi an, u jadi a, ani menjadi aini, una menjadi ina, atun atin. Nah, ini ada lagunya, ya. Ini Latinnya, ini Arabnya. Silakan nanti dihafal, saya contohkan. Un jadi an, u jadi a, ani, aini, una, ina,
atun atin, perubahan isim marfu menjadi isim mansub. Un jadi in, u jadi i, ani aini, una ina, atun atin, perubahan isim marfu menjadi isim majrur. Silakan dihafalkan, nanti disetorkan melalui voice note. Nah, kita lanjutkan ya. Isim mansub, kita fokuskan isim mansub. Isim mansub itu 4 syaratnya. Jadi dari isim marfu menjadi isim mansub ada 4 ya. Yang pertama, inna, didahului inna wa akhwatuha ya, isim tersebut didahului inna wa akhwatuha. Yang kedua menjadi khobarnya kana wa akhwatuha ya. Jadi sebelumnya ada kana wa akhwatuha. Jadi kalau khobarnya, dia khobar dari kana wa akhwatuha, dia akan mansub. Yang ketiga, maf'ul atau objek. Yang keempat, dzaraf atau keterangan. Nah, kita juga bisa lakukan ya. Isim mansub syaratnya 4. Yang pertama, inna wa akhwatuha. Yang kedua, menjadi khobarnya kana wa akhwatuha. Yang ketiga, maf'ul atau objek. 4, dzaraf atau keterangan. Nah, 4 ini insya Allah sudah saya terangkan ya. Jadi tugas kalian yang ketiga adalah membuat contoh masing-masing dari 4 syarat ini ya. Buat contoh kalimat inna wa akhwatuha, kemudian ketika isim menjadi khobarnya kana, yang ketiga ketika dia menjadi maf'ul atau objek, dan yang ketiga ketika isim menjadi dzaraf ya. Jadi tugas kalian ada 3. Yang pertama ya, menulis di kertas melengkapi ini. Yang kedua adalah menghafalkan 2 lagu yang saya contohkan tadi. Yang keempat adalah membuat contoh masing-masing dari perubahan isim marfu menjadi mansub. Dikumpulkan di Google Class. Yang voice note lagu dikirim lewat WA grup. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.